Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang mengguncang hati dan pikiran. Kisah tentang ribuan cacing hitam yang keluar dari perut Pak Haji Muhyiddin, seorang tokoh terpandang, yang membuat warga Tangerang geger dan penuh ketakutan. Namun sebelum kita mulai, saya mengajak sahabat-sahabat yang beragama Islam untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad di kolom komentar. Semoga sholawat ini kelak menjadi saksi bagi kita untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah di akhirat nanti. Jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel ini. Dukungan sahabat tidak hanya membantu menyebarkan cerita penuh hikmah, tetapi juga menjadi bagian dari amal jariah yang insya Allah akan terus mengalir pahalanya. Selamat mendengarkan. Haji Muhyiddin, seorang tokoh terpandang di kampung kecil Tangerang, selalu menjadi panutan. Ia dikenal sebagai sosok dermawan yang tak segan membantu siapa saja. Namun, beberapa bulan terakhir, tubuhnya terlihat lebih lemah dari biasanya. Warga sering melihatnya duduk di beranda rumah sambil memegangi perutnya. Ketika ditanya, ia hanya tersenyum sambil berkata, "Hanya masuk angin." Namun, malam itu, suasana rumah Haji Muhyiddin berubah mencekam. Sekitar pukul 2 dini hari, jeritan keras terdengar dari kamar tidurnya. Istrinya, Bu Siti, yang sedang tertidur, tersentak bangun. Ia melihat Haji Muhyiddin menggeliat di tempat tidur. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. "Perutku, Siti, sakit sekali," seru Haji Muhyiddin dengan suara serak. Bu Siti panik. Ia mencoba memanggil anak-anak mereka yang tidur di kamar lain. Mereka bergegas masuk, membawa air putih dan kain basah. Namun, tak ada yang bisa meredakan kesakitan Haji Muhyiddin. Perutnya terlihat membesar perlahan, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Bu Siti berusaha tetap tenang, meski hatinya diliputi rasa takut. Ia menyuruh salah satu anaknya memanggil tetangga. Tak lama kemudian, beberapa orang mulai berdatangan ke rumah Haji Muhyiddin. Mereka semua terkejut melihat kondisinya. "Sepertinya ini bukan sakit biasa," bisik Pak Raji, tetua kampung yang hadir di sana. Tiba-tiba, Haji Muhyiddin menjerit lagi, kali ini lebih keras. Semua orang mundur beberapa langkah. Dari perutnya, tepat di pusarnya, muncul cairan aneh berwarna kecoklatan. Bau busuk menyebar di seluruh ruangan. Mereka semua terdiam, tak tahu apa yang harus dilakukan. Dari celah kecil yang terbuka di pusar Haji Muhyiddin, terlihat seekor cacing putih melata keluar. Beberapa wanita menjerit histeris. Pak Raji segera meminta semua orang untuk tetap tenang, meskipun ia sendiri terlihat gemetar. Namun, apa yang mereka lihat hanyalah permulaan. Dari celah yang sama, ratusan cacing mulai keluar, mengisi lantai rumah yang sebelumnya bersih. Suara desisan terdengar samar, seolah-olah cacing-cacing itu membawa pesan mengerikan. Bu Siti menangis terseduh-seduh, sementara Haji Muhyiddin hanya bisa merintih kesakitan. Cacing-cacing itu terus keluar tanpa henti, membuat ruangan terasa semakin mencekam. Pak Raji segera memerintahkan semua orang untuk keluar dari kamar. "Bawa keluar Bu Siti dan anak-anaknya. Ini bukan urusan biasa," katanya tegas. Warga yang berkumpul di ruang tengah segera mengikuti perintah. Bu Siti dan anak-anaknya digiring keluar rumah, meski mereka tak henti menangis. Namun, cacing-cacing itu terus menjalar, melata dari kamar menuju ruang tamu. Warga yang berdiri di luar rumah hanya bisa menyaksikan dengan perasaan ngeri. Beberapa di antara mereka mencoba memanggil bantuan. Tetapi siapa yang bisa memahami kejadian aneh ini? Pak Raji, satu-satunya yang masih berdiri di dekat Haji Muhyiddin, mulai membaca doa-doa dengan suara gemetar. "Semoga Allah melindungi kita semua," ucapnya sambil melangkah mundur. Tapi cacing-cacing itu seperti tak terganggu oleh lantunan doa. Malah, jumlahnya semakin banyak, hingga memenuhi hampir seluruh lantai kamar. Haji Muhyiddin terbaring lemas, matanya setengah terpejam. Ia seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi tak sanggup mengeluarkan suara. Pak Raji mendekat dengan hati-hati, menatap wajah Haji Muhyiddin yang dipenuhi peluh. Tolong aku, Pak Raji," bisik Haji Muhyiddin lirih, hampir tak terdengar. Pak Raji mengangguk, meski ia sendiri tak tahu apa yang bisa dilakukan.
Saat itu, salah seorang tetangga yang lebih muda, Dodi, membawa sebatang kayu dengan ujung menyala. Mungkin ini bisa membakar mereka, teriaknya dengan nada penuh kepanikan. Tanpa pikir panjang, Dodi mendekatkan api itu ke lantai yang dipenuhi cacing. Beberapa cacing mulai menggeliat, tampak melarikan diri dari panasnya api. Namun, jumlah mereka terlalu banyak, dan cacing-cacing baru terus keluar dari tubuh Haji Muhyiddin. Pak Raji menggeleng sambil menepuk bahu Dodi. Ini bukan sekadar masalah duniawi. Kita butuh orang yang lebih mengerti soal ini. Tiba-tiba, salah seorang warga menyarankan untuk memanggil Ustaz Hamzah, seorang ulama yang terkenal mampu menghadapi hal-hal aneh. Tanpa membuang waktu, Dodi dan beberapa pemuda segera berlari menuju rumah Ustaz Hamzah yang tak jauh dari kampung itu. Di sisi lain, di dalam kamar, Pak Raji mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kejadian aneh ini. Ia melirik Haji Muhyiddin yang kini berbisik pelan, seolah berbicara dengan dirinya sendiri. Kata-kata itu tak jelas, namun dari nada dan ekspresinya, ada sesuatu yang sedang ia sembunyikan. Sekitar setengah jam kemudian, Ustaz Hamzah tiba bersama beberapa pemuda yang membantunya membawa peralatan doa. Ia adalah seorang pria parubaya dengan sorban putih melilit kepalanya dan tongkat kayu cendana di tangan. Warga yang masih berkumpul di halaman segera memberi jalan. Begitu memasuki rumah, aroma busuk dari dalam membuat Ustaz Hamzah berhenti sejenak. Ia menarik napas dalam dan mulai melantunkan zikir pelan. Dengan langkah tegas, ia masuk ke kamar Haji Muhyiddin, diikuti oleh Pak Raji. Mata Ustaz Hamzah langsung tertuju pada Haji Muhyiddin yang terbaring lemah, dikelilingi cacing-cacing yang terus merayap. Jumlah mereka sudah tak terhitung lagi, memenuhi hampir seluruh ruangan. Ustaz Hamzah mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua orang menjauh dari pintu kamar. Bismillah, jangan ada yang masuk. Ini urusan berat, katanya dengan suara tegas. Pak Raji menatap Ustaz Hamzah dengan penuh harap. Ustaz, kami tak tahu apa yang terjadi. Ini seperti di luar nalar. Ustaz Hamzah mengangguk. Ia mendekati Haji Muhyiddin, duduk di lantai yang telah dilapisi kain agar tidak bersentuhan langsung dengan cacing-cacing itu. Dengan suara lembut namun penuh wibawa, ia memanggil, Haji Muhyiddin, dengarkan saya. Jika ada sesuatu yang Anda sembunyikan, katakanlah sekarang. Ini demi keselamatan Anda dan semua orang di sini. Haji Muhyiddin membuka mata perlahan. Dengan napas tersengal, ia berusaha mengucapkan sesuatu. Saya sudah salah besar. Astagfirullah. Ustaz Hamzah memegang tangan Haji Muhyiddin. Apa yang terjadi? Ceritakan. Dengan suara yang terputus-putus, Haji Muhyiddin mulai berbicara. Dulu, waktu muda, saya ingin cepat kaya. Saya pergi ke seorang dukun di pelosok Banten. Dia memberi saya sesuatu. Katanya untuk menjaga rejeki. Ucapan itu terhenti. Tubuh Haji Muhyiddin gemetar hebat, dan cacing-cacing di sekitarnya bergerak semakin liar. Ustaz Hamzah segera membaca ayat-ayat suci dengan suara lantang, berusaha mengendalikan situasi. Sesuatu apa yang diberikan kepadamu? Tanya Ustaz Hamzah lagi, kali ini dengan nada lebih keras. Benda-benda itu disimpan di dalam tubuh saya. Saya tak tahu bagaimana caranya. Tapi Haji Muhyiddin terisak. Saya menyesal, Ustaz. Saya tidak tahu akan begini jadinya. Mendengar pengakuan itu, wajah Ustaz Hamzah berubah serius. Ia segera memerintahkan Pak Raji untuk membawa air zam-zam yang telah diberi doa. Kita harus menghentikan ini sebelum terlambat. Pak Raji bergegas mengambil air tersebut. Sementara itu, Ustaz Hamzah terus melantunkan doa-doa, menciptakan suasana yang semakin tegang. Cacing-cacing itu mulai bergerak lebih liar, seolah-olah mereka memahami ancaman yang akan datang. Namun, tiba-tiba sebuah suara gemuruh terdengar dari arah tubuh Haji Muhyiddin. Semua orang yang berada di luar rumah terdiam, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Suara gemuruh dari tubuh Haji Muhyiddin semakin keras, seperti dentuman yang menggema di ruangan sempit itu. Tubuhnya tampak menegang, dan wajahnya memerah seperti menahan sesuatu yang besar. Ustaz Hamzah tetap tenang,
melantunkan doa-doa dengan suara yang semakin lantang. Pak Raji kembali dengan membawa air zam-zam yang telah diberi doa. Ustaz Hamzah menuangkan air tersebut perlahan di atas pusar Haji Muhyiddin. Begitu air itu menyentuh kulitnya, cacing-cacing yang keluar tampak menggeliat. Beberapa di antaranya seperti terbakar dan mati seketika. Namun, cacing-cacing baru terus bermunculan. Jumlahnya tak kunjung surut. Ini lebih dalam dari yang saya kira, kata Ustaz Hamzah sambil memandang Pak Raji. Ada sesuatu yang terikat dengan tubuhnya. Benda itu harus dikeluarkan, atau semua ini tak akan berhenti. Haji Muhyiddin, yang wajahnya kini semakin pucat, mencoba berbicara. Benda itu ada di dalam perut saya. Dukun itu bilang, ia akan melindungi saya, tapi saya tidak tahu. Suaranya melemah sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya. Ustaz Hamzah mengangguk. Ia menatap Pak Raji dan beberapa pemuda yang berdiri di luar pintu. Kalian, jaga rumah ini. Jangan biarkan siapapun masuk. Saya akan melanjutkan dengan doa yang lebih kuat. Pak Raji mengerti dan segera mengatur warga agar menjauh dari rumah. Di dalam kamar, Ustaz Hamzah kembali duduk di dekat tubuh Haji Muhyiddin. Dengan tenang, ia menyiapkan beberapa peralatan sederhana yang ia bawa. Segenggam garam, seutas benang putih, dan selembar kain yang telah diberi doa. Ia mulai mengusap perut Haji Muhyiddin dengan kain tersebut sambil membaca ayat-ayat tertentu. Perlahan, Haji Muhyiddin tampak merasakan sesuatu. Panas-panas sekali. Ia merintih. Tahan, Pak Haji. Ini prosesnya, kata Ustaz Hamzah. Tiba-tiba, gerakan cacing-cacing di lantai semakin kacau. Mereka tampak berlarian ke segala arah. Beberapa mencoba memanjat dinding, seolah ingin melarikan diri. Ustaz Hamzah terus membaca doa dengan penuh konsentrasi. Perut Haji Muhyiddin mulai membesar lagi. Kali ini lebih besar daripada sebelumnya. Dari dalamnya terdengar suara seperti sesuatu yang ingin keluar. Ustaz Hamzah mengencangkan zikirnya, dan akhirnya sebuah benda kecil berbentuk kotak keluar dari pusar Haji Muhyiddin, diiringi semburan darah dan cairan berwarna hitam. Benda itu jatuh ke lantai dengan bunyi keras. Seketika, semua cacing yang ada di ruangan berhenti bergerak. Suasana menjadi hening. Hanya terdengar napas Haji Muhyiddin yang terengah-engah. Ustaz Hamzah mengambil benda itu dengan kain putih dan membungkusnya rapat. Ini sumber masalahnya, katanya dengan nada tegas. Benda ini harus dimusnahkan. Namun, sebelum Ustaz Hamzah bisa melanjutkan, terdengar suara gemuruh lain dari luar rumah. Semua orang di luar berteriak, memperingatkan sesuatu yang mengerikan sedang mendekat. Suara gemuruh yang datang dari luar rumah semakin mendekat. Warga yang berkumpul di halaman mulai berlarian ketakutan, sementara beberapa pemuda mencoba mengintip apa yang terjadi. Di kejauhan, samar-samar terlihat bayangan besar yang perlahan mendekati rumah Haji Muhyiddin. Ustaz, ada sesuatu di luar, teriak Dodi dari pintu depan. Ustaz Hamzah tetap tenang. Ia membawa benda kecil berbentuk kotak yang baru saja keluar dari tubuh Haji Muhyiddin ke tengah ruangan. Kalian semua tetap di tempat. Jangan mendekat. Perintahnya. Pak Raji, yang berdiri tak jauh dari pintu kamar, melirik keluar dengan perasaan tak menentu. Apa itu? Apa hubungannya dengan benda ini? Gumamnya pelan. Tiba-tiba, dari luar rumah terdengar suara menggelegar seperti petir. Angin kencang menerpa jendela dan pintu, membuat seluruh rumah berguncang. Suara tawa yang menyeramkan terdengar di sela-sela angin itu, membuat semua orang yang mendengarnya merinding. Haji Muhyiddin, yang sebelumnya terbaring lemah, tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Tubuhnya bergetar hebat, dan dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya. Itu milikku. Kembalikan sekarang. Ustaz Hamzah langsung mendekati Haji Muhyiddin, menahan kedua tangannya yang kini bergerak liar. Ini bukan milikmu. Semua ini adalah tipu daya setan. Serunya sambil melantunkan doa-doa dengan suara keras. Tubuh Haji Muhyiddin meronta semakin hebat. Di luar, angin semakin kencang, dan bayangan besar itu kini terlihat lebih jelas. Sosoknya menyerupai manusia, tetapi tubuhnya jauh lebih besar, dengan mata merah menyala dan taring panjang yang mencuat dari mulutnya.
Makhluk itu berdiri diam di depan rumah, menatap tajam ke arah Ustaz Hamzah. Pak Raji yang melihat sosok itu langsung mundur dengan wajah pucat. Astagfirullah. Apa itu, Ustaz? Ustaz Hamzah tetap tak gentar. Ia berdiri dengan tenang sambil menggenggam benda yang dibungkus kain putih. Itulah penjaga benda ini. Ia datang untuk menagih janjinya. Suara tawa menggelegar terdengar lagi dari makhluk itu. Muhyiddin adalah milikku. Dia berjanji. Dia menyerahkan dirinya untuk kekayaan, dan kau tak akan bisa menyelamatkannya. Ustaz Hamzah mengangkat tangan kanannya, memegang tasbih yang selalu ia bawa. Tidak ada yang lebih berkuasa dari Allah. Kau akan dihancurkan. Makhluk itu menggeram marah, lalu menghentakkan kakinya ke tanah. Getarannya terasa hingga ke dalam rumah, membuat beberapa orang terjatuh. Namun, Ustaz Hamzah tetap berdiri tegak, melanjutkan bacaan doa dengan penuh keyakinan. Benda kecil di dalam kain putih mulai bergetar, seolah-olah ingin lepas dari genggaman Ustaz Hamzah. Tapi ia menggenggamnya erat, terus membaca ayat-ayat suci tanpa henti. Di luar, makhluk besar itu mulai melangkah mendekat, menimbulkan suara derak yang menggetarkan bumi. Warga yang menyaksikan kejadian itu dari jauh hanya bisa berdoa agar semua ini segera berakhir. Makhluk besar itu berdiri tepat di depan rumah Haji Muhyiddin, menatap tajam ke arah Ustaz Hamzah yang masih melantunkan doa. Angin kencang menyelimuti tempat itu, membawa aroma busuk yang menusuk hidung. Beberapa warga yang masih berani mengintip dari kejauhan tak kuasa menahan rasa takut. Hamzah, kembalikan milikku, atau aku akan mengambilnya dengan paksa. Suara makhluk itu bergemuruh, mengguncang rumah seperti gempa. Ustaz Hamzah tidak gentar. Dengan tangan kanannya, ia menggenggam benda yang dibungkus kain putih, sementara tangan kirinya mengangkat tasbih ke arah makhluk itu. Aku tidak takut pada ancamanmu. Hanya Allah yang berkuasa atas dunia dan akhirat. Serunya lantang. Makhluk itu menggeram, lalu mengulurkan tangan besarnya ke arah rumah. Namun, begitu tangan itu mendekati dinding, cahaya terang muncul dari tasbih yang dipegang Ustaz Hamzah. Cahaya itu memantul ke tubuh makhluk tersebut, membuatnya mundur sambil mengerang kesakitan. Di dalam rumah, Haji Muhyiddin kembali meronta. Suaranya berubah menjadi lengkingan yang tak manusiawi, sementara tubuhnya kejang-kejang. Pak Raji mencoba menahan tubuh Haji Muhyiddin agar tidak jatuh dari tempat tidur, tetapi kekuatannya terasa tak biasa. Ustaz, dia semakin liar. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Pak Raji dengan panik. Bawa air zam-zam itu kemari, perintah Ustaz Hamzah. Pak Raji mengambil sisa air zam-zam yang masih ada dan menyerahkannya kepada Ustaz Hamzah. Ustaz Hamzah mencelupkan tasbihnya ke dalam air itu, lalu memercikannya ke tubuh Haji Muhyiddin. Seketika, tubuh Haji Muhyiddin mengeluarkan asap tipis, dan cacing-cacing yang masih tersisa di lantai mati seketika. Namun, di luar, makhluk besar itu semakin marah. Ia menghentakkan kakinya ke tanah, menyebabkan retakan besar di halaman depan rumah. Suaranya semakin menggelegar. Kau tak akan menang, Hamzah. Muhyiddin telah menyerahkan dirinya padaku, dan kau tak bisa mengambilnya kembali. Ustaz Hamzah melangkah keluar rumah dengan tenang, membawa benda kecil yang dibungkus kain. Ia berdiri tegak di hadapan makhluk itu, mengangkat tangan kirinya sambil memegang air zam-zam di tangan kanan. Kau salah. Muhyiddin telah bertaubat. Semua perjanjianmu batal karena kekuasaan Allah lebih besar daripada segala tipu daya setan. Makhluk itu melolong marah, tetapi ketika Ustaz Hamzah menuangkan air zam-zam ke tanah, retakan besar di halaman mulai bercahaya. Cahaya itu menyebar, mengelilingi tubuh makhluk tersebut. Ia berteriak, menggeliat, dan mencoba melepaskan diri, tetapi cahaya itu semakin kuat. Tubuh makhluk itu mulai memudar, seperti asap yang ditiup angin. Suara lengkingannya menghilang perlahan, hingga akhirnya tempat itu kembali hening. Ustaz Hamzah menundukkan kepala, melafalkan doa panjang. Ketika ia membuka mata, makhluk itu telah lenyap, dan suasana kembali tenang. Namun, di dalam rumah, Haji Muhyiddin terbaring kaku. Wajahnya pucat, matanya terpejam,
seolah-olah ia telah kehilangan semua energinya. Di dalam rumah, suasana sunyi mencekam. Haji Muhyiddin terbaring kaku di atas tempat tidur. Wajahnya tak lagi memancarkan rasa sakit, tetapi terlihat lelah dan kosong. Bu Siti mendekat dengan air mata berlinang, menggenggam tangan suaminya yang terasa dingin. "Haji, bangunlah," isaknya lirih. Ustaz Hamzah masuk ke kamar setelah memastikan makhluk itu benar-benar lenyap. Ia mendekati Haji Muhyiddin, memeriksa denyut nadinya dengan tenang. Setelah beberapa saat, ia mengangguk perlahan. Alhamdulillah, beliau masih hidup, tapi kondisinya sangat lemah. Semua ini telah menguras energi dan jiwanya. Bu Siti terseduh, sementara Pak Raji berdiri dengan wajah penuh kekhawatiran. "Apakah ini sudah berakhir, Ustaz?" tanya Pak Raji pelan. Ustaz Hamzah menatap benda kecil yang masih dibungkus kain putih di tangannya. Makhluk itu memang telah lenyap, tapi sumber masalahnya belum sepenuhnya hilang. Benda ini harus dimusnahkan, atau kejadian serupa bisa terulang. Pak Raji mengangguk, lalu mendekati Bu Siti untuk menenangkan wanita itu. Ustaz Hamzah kembali duduk di dekat Haji Muhyiddin, melafalkan doa-doa panjang untuk menenangkan jiwa lelaki itu. Perlahan, mata Haji Muhyiddin terbuka, meski napasnya masih lemah. "Siti, Raji, Ustaz." Suaranya hampir tak terdengar. Bu Siti langsung mendekat, menggenggam tangannya lebih erat. "Saya di sini, Haji. Kami semua ada di sini." Air mata mengalir di sudut mata Haji Muhyiddin. Dengan suara yang bergetar, ia berkata, "Maafkan saya. Saya telah membawa bencana. Semua ini salah saya." Ustaz Hamzah menunduk, menatap Haji Muhyiddin dengan tatapan penuh pengertian. "Yang penting sekarang adalah bertaubat dan memperbaiki diri. Allah Maha Pengampun, selama kita bersungguh-sungguh memohon ampunannya." Haji Muhyiddin mengangguk pelan. "Saya akan bertaubat. Saya akan menyerahkan semua ini kepada Allah." Ustaz Hamzah berdiri dan membawa benda itu keluar rumah, diikuti oleh Pak Raji dan beberapa pemuda. Di halaman, ia menggali lubang dalam dengan bantuan warga, lalu menaruh benda itu di dalamnya. Setelah membacakannya doa terakhir, ia menutup lubang itu dengan tanah, memastikan bahwa benda tersebut tak lagi bisa ditemukan atau digunakan. Malam itu, suasana kampung perlahan kembali tenang. Namun, bagi warga, kejadian tersebut menjadi pelajaran yang tak akan pernah terlupakan. Haji Muhyiddin, meski lemah, mulai bertekad memperbaiki kehidupannya, berharap Allah mengampuni segala dosa yang telah ia perbuat. Di langit malam, bintang-bintang tampak lebih terang dari biasanya, seolah menandakan akhir dari sebuah kegelapan yang panjang. Cerita ini mengingatkan kita bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Mengambil jalan pintas untuk kekayaan atau kekuasaan, apalagi dengan cara yang tidak diridai Allah, hanya akan membawa kehancuran. Harta yang diperoleh dengan cara yang tidak halal tidak akan mendatangkan kebahagiaan, melainkan malapetaka. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah 188. Haji Muhyiddin adalah gambaran manusia yang terlena oleh dunia, tetapi akhirnya menyadari kesalahannya dan bertaubat. Semoga kita semua senantiasa berada di jalan yang benar dan dilindungi dari godaan setan yang menjerumuskan. Cerita ini adalah karya fiktif yang dibuat menyerupai kejadian nyata agar dapat diambil hikmahnya. Tidak ada maksud untuk menyudutkan pihak atau individu manapun. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jika Anda menyukainya, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe. Kami menghargai dukungan Anda dan berharap bisa terus menghadirkan cerita menarik lainnya.